Well dia maksudkan permanent union yang berlaku antara material disebabkan oleh heat or pressure. Jadi apa yang kita bisa lihat di sini adanya bicara tentang heat dan juga pressure di situ. Jadi dia maksudkan di sini ada dua proses yang besar. Ada proses disebabkan welding proses disebabkan oleh heat dan juga disebabkan oleh pressure. Alright, untuk fillet weld ada perkataan yang digunakan through thickness, length. Jadi through thickness ada dua di sini. Satu jadi ada through thickness. Through thickness ada dua. Satu dia panggil design through thickness. Satu lagi dia panggil actual. Actual ini apabila kita ambil ukuran daripada weldment daripada luar. Kalau design dia ambil daripada nilai ini. Itu nilainya design. Kalau untuk plate dia ambil daripada thickness plate. Ya. Alright, terus di sini ada joint design itu menggunakan square edge dia panggil close butt, ada square edge open butt. Square edge close butt open butt ini biasanya dilakukan pada thickness yang kurang daripada 3 mili. Biasanya thickness kurang daripada 3 mili tidak masalah untuk tidak dilakukan bevel. Kenapa? Karena penetrasinya apabila elektrod daripada atas ini, welding, penetrasinya bisa sampai ke bawah. Jadi tidak perlu bevel. Ya. Kemudian untuk thickness melepasi 3 mili, ada penggunaan dia panggil single bevel. Ini dikategorikan di dalam single sided preparation. Ada yang dipanggil single bevel, ada yang dipanggil single V, single U, dan juga single J. Soal biasa bertanya, antara single V sama single U, di mana yang lebih distortion? Distortionnya berlaku di mana? Kalau ada dua perbandingan antara single V sama single U, yang mana lebih distortion? Jawab di chat box. Ada chat box di situ. Mana satu yang distorsinya lebih itu? Single V atau single U? Jadi jawapannya di single V. Kenapa? Karena di sini kita dapati bahwa bukaan angle-nya besar. Jadi apabila penggunaan angle yang besar, di sini mempengaruhi kepada shrinkage. Istilahnya shrinkage. Jadi shrinkage-nya besar. Jadi kerana itu single V dia lebih distorsi berbanding dengan single. Ya. Alright, terus untuk double sided preparation ada yang dia panggil double bevel, double V, double J, double U. Kalau kita bicara tentang double V dan juga single V, untuk mengawal distorsi, double V lebih bagus berbanding single V. Soalan saya, mana yang easy to weld? Antara double V
versus single V. Mana yang easy to weld? Apabila kita banding double V sama single V, mana yang senang untuk kita weld? Jawab di chat box sekarang. Mana yang easy to weld? Right. Jadi jawapannya adalah double B, easy to weld. Ya, kenapa? Karena di dalam double B ini, weldernya bisa welding pada posisi atas, satu layer, dua layer, kemudian dia grind di bawah, weld bawah, tambah weld di atas, tambah weld di bawah. Jadi double B itu lebih senang, lebih easy to weld berbanding dengan single B. Tetapi perlu kita ketahui, apabila kita tes welder dengan menggunakan double B, dia tidak qualified untuk single B. Kerana single B ini memerlukan high skill. Tetapi single B, kalau kita tes welder single B, dia bisa qualified untuk double B juga. Faham ya? Alright, terus. Jadi di sini kita lihat untuk single B perbandingannya dengan single U. Single B ini angle of bevel-nya biasa kita ambil sekitar berapa? 30. Kalau di dalam siswi 30 plus 5. Bisa 30 sampai 35. Jadi included angle-nya bisa daripada 60 hingga 70. Berbanding dengan single U, included angle-nya sekitar 18 hingga 20 kecil. Jadi kerana itu single U lebih bagus untuk auto proses, semi auto ataupun auto proses. Contohnya apa? Contohnya Mig-Mac sama SAW sama Cakwell, itu kategori untuk auto proses. Ya. Dan single U tidak rekomendasi untuk manual proses. Contohnya apa? TIG sama MMA Smart itu tidak direkomendasi kerana masalah di back of fusion bisa berlaku. Angle-nya cukup kecil. Jadi manipulasi manipulasi elektrodnya itu agak sukar. Alright, terus. Di sini ada bicara tentang single J, single bevel. Alright. Kemudian di sini bicara tentang welding proses. Biasanya di dalam SAW, root run-nya nggak bisa terbuka. Kalau terbuka bisa menyebabkan terjadi apa? Bisa menyebabkan terjadi burn-through. Jadi masalah di sini kalau untuk SAW, open root run bisa menyebabkan burn-through block. Jadi itu masalah di SAW. Open root run, dia tidak rekomendasi. Mesti tutup. Close square edge bisa untuk electron beam, ini untuk material tipis, yang nipis ini. Kemudian material nipis stainless steel, biasanya bisa kita gunakan close edge dengan menggunakan TIG. Dan masalah lain di dalam welding proses adalah penggunaan SAW ini hanya bisa di posisi pada PA, PB, dan juga PC. Tidak bisa out position. Nanti saya jelaskan kenapa penggunaan PA-PB. Dia di dalam exam siswi, dia tidak menggunakan 1G, 2G, tidak guna. Itu Amerika. Jadi posisi welding dia menggunakan PA, PB, PC, dan sebagainya. Itu Bapak perlu hafal.
Right. Terus ada bicara tentang butt weld. Biasanya materi yang lebih tebal, preparationnya menjadi double preparation. Sama ada double U, double B. Butt weld biasanya materi yang tipis, root gapnya bisa dikecilkan. T-joint biasanya materi yang lebih tebal. Ketika prepare, dia panggil sebagai compound weld. Alright, untuk quality root, biasanya terutama di dalam SCW, penggunaan backing daripada seramik ataupun mungkin copper bisa digunakan untuk menghasilkan root yang bagus, terutamanya di dalam SCW. Dan juga bisa dilakukan NDT, contohnya PID10 pada bahagian root untuk guarantee kualiti yang bagus. Di sini kalau dilakukan semuanya filler wear, jadi ada masalah akses di sini di bagian dalam. Jadi kerana itu ada penggunaan single bevel diperlukan. Kalau joinnya begini, join lap ini menyebabkan limited access. Jadi perlu ditukar desainnya begini. Dalam posisi welding, contohnya penggunaan SCW. Di sini kita dapati SCW ini menggunakan PC position. Ini penggunaan PC. Jadi PC position kalau kita lihat bisa angle di sini menjadi 15 degree dan angle di atas ini menjadi 45. Bisa. Ya. Totalnya 60 juga. Alright, terus kalau bicara tentang weld volume, perbandingan antara single U dan single V, dia bilang di sini single U menggunakan kurang 20 hingga 30% nilainya weld itu berbanding dengan single V. Jadi bagusnya apa? Mengurangi cost daripada segi elektrod, mengurangi stres dan juga mengurangi distortion. Itu bagusnya penggunaan U, single U, double U. Tetapi masalah di single U ataupun double U adalah cost untuk machine. Alright, perbandingan antara double V dan juga single V. Double V mengurangi cost, mengurangi distorsi, stres dan juga kualiti yang bagus. Kenapa? Kerana di sini bahagian rootnya itu bisa di-grind dan di-welding kembali. Jadi tidak ada masalah di root sebenarnya. Cuma masalah di double V ini dia excess itu diperlukan. Excess besar. Di sini bicara tentang asymmetrical, maksudnya tidak sama. Kalau symmetrical, sama. Bicara tentang shrinkage, di sini kalau penggunaan bevel yang besar menyebabkan shrinkage-nya besar, penggunaan bevel yang kecil, contohnya di dalam single itu, hasilkan shrinkage yang kecil. Jadi di sini bisa mengurangi distortion, mengurangi shrinkage, otomatis mengurangi distortion. Di sini bicara tentang full penetration dan partial penetration. Jadi partial penetration ada masalah dengan purging gas ini biasa dilakukan pada certain alloy material, contohnya stainless steel, yang mana untuk mengelakkan berlakunya oxidation pada root, pada bahagian root. Jadi ada argon gas untuk menghalang berlakunya oxidation pada bahagian. Itu maksud gas purging. Purging bermaksud pembersihan. Alright, di sini ada soal yang suka bertanya di sini, nozzle. Ada beberapa soal suka bertanya pada bahagian. Alright, jadi nozzle menyambung pada pressure vessel dan juga komponen yang lain. Jadi jenis-jenis nozzle itu bergantung kepada diameter, daripada shell, nozzle. Access bisa welding pada satu side ataupun both side. Apakah requirementnya perlu partial atau full pan dan glue preparation. Glue preparation bisa single bevel. Alright.
Di sini bicara tentang set on nozzle. Set on nozzle nama lainnya adalah set out. Set on ataupun nama lain dia adalah set out. Dan perlu diingat bevelnya pada posisi nozzle. Bevelnya pada posisi nozzle, di bawah ini adalah shell. Ingat, untuk set out ataupun nama lain dia panggil set on. Bevel pada nozzle. Mana? Seterusnya, bisa dilakukan full penetration ataupun partial. Posisi weldingnya 2T. High weld escape. Ini highlight. Lamela theory bisa berlaku. Highlight. Ya, kena ada soal bertanya. Lamela theory. Laku pada set out. Difficulty UT on the smaller diameter may require reinforcement. Reinforcement itu seperti apa? Di lapangan dia panggil apa? Saddle, pedal, itu reinforcement. Okay. Alright. Terus, contohnya di sini kita dapati ada bevel, kemudian ada reinforcement. Jadi di sini ada panggil reinforcement. Ini reinforcement. Ini sudah menjadi compound weld. Ya. Compound bermaksud weld daripada dua jenis. Itu masuk compound. Alright, seterusnya dia panggil set through. Set through ataupun nama lain dia panggil sebagai set in. Nama lain dia set in. Masuk. Kenapa? Nozzle-nya ini nozzle. Dan ini shell. Bevelnya di mana? Ingat, bevelnya di shell. Jadi kalau untuk set in, bevelnya perlu dilakukan pada shell. Paham ya di sini? Untuk set in. Jadi ingat, yang ini perlu dihafal sedikit. Jadi dia bilang weldingnya lebih mudah di sini. Dan tidak ada berlaku lamela theory. Bisa access untuk bahagian rootnya itu bagus. Height distortion bisa berlaku. Bisa sukar untuk dilakukan UT pada small detail. Jadi kalau Bapak lihat di sini, sambungannya ini ada penggunaan tidak ada bevel, terus partial pen. Di sini ada bevelnya dari bagian dalam. Di sini bevelnya daripada luar dan ada reinforcement. Di sini bevelnya dari dalam, welding dari dalam. Ada reinforcement. Di sini ada reinforcement dan bevelnya daripada dalam. Okay. Right. Jadi untuk mengganti strength of weld yang hilang, jadi perlu ada reinforcement. Sama ada diletak pada shell atau pada nozzle. Dipanggil reinforcing rig atau kalau di lapangan dipanggil apa? Saddle, pedal. Ini join-join yang jarang digunakan. Tentunya penggunaan CSR, consumable socket ring, EB, electric bolt socket, insert, ataupun penggunaan wear dollet bisa digunakan. Ini contoh penggunaan narrow gap joint, menggunakan narrow gap nozzle. Alright, sebagai senior inspector, kamu ditugaskan kepada fabrikasi atau maintenance.
Vessel barrel thickness-nya dan dish end adalah 25 mm. Thickness untuk main base adalah 20. Semasa fabrikasi dan welding, concern kamu adalah mengawal distorsi, design dan juga ada quality aspect. Cuba lihat soal pertama. Soal pertama tidak perlu spesifikasi. Soal kedua sama, tidak perlu spesifikasi. Soal ketiga, kalau saya lihat di sini, sebenarnya nggak perlu spesifikasi, penggunaan spesifikasi. Soal ketiga, tidak perlu spesifikasi. Soal keempat, sebenarnya tidak perlu spesifikasi. Tapi kalau Bapak nggak ada opinion, tidak ada, bisa cari di spesifikasi. Seterusnya soal keenam, ini sudah bicara, refer di TWI spec. Jadi soal keenam Bapak lihat di TWI spesifikasi. Soal 7, refer di spesifikasi. Sudah bicara di sini. Ya. Soal 8, ini tambah di sini. Di soal nomor 8 itu, Bapak tulis ini. Assuming welding PA position. Dan cari di spesifikasi. Tulis ini. Tulis tambahan sedikit di soal ini. Soal nombor 8 ini, tulis ini. Assuming welding in PA position. Tulis. Cari jawapan di spesifikasi. Terus soal 9, ini dia bilang offset, tidak offset. Cari di spesifikasi. Soal 9, cari jawapan di spesifikasi. Soal 10, ini tidak perlu spesifikasi. Jadi hanya ada 3-4 soal saja yang perlu Bapak cari di spesifikasi. Alright. Jadi Bapak bisa mulai sekarang cari jawapan di spesifikasi. Alright, jawab juga di pool ini. Saya launching pool. Sila jawab juga di pool. Saya mau lihat berapa yang jawabnya bagus, berapa yang jawapan yang saya dapat dari Bapak semua. Soalan 1 semua jawab A. 2 semua jawab C. 3 semua. 1 jawab Bravo, 7 jawab Delta. Nombor 4, 7 jawab Alpha, 1 jawab Charlie. 5, 7 jawab Bravo, 1 Charlie. 6, 1 Bravo, 7 Charlie. Nombor 7, 3 jawab Bravo. Dan lagi 5 jawabnya Charlie. Nombor 8, semuanya jawab Charlie. 9, 1 jawab Alpha. Dan 7 jawab Bravo. 10, 7 jawab Charlie. Dan 1 jawab Delta. Alright, kita diskusi dari alright. Coba lihat jawapannya. Nombor 1, kamu mendapati joint preparation-nya tidak ditunjukkan pada engineer drawing. Untuk setting. Setting nama lainnya apa? Setup.
set on. Sorry, set in maksudnya, sorry, set through. Sorry, set in adalah set through. Yang mana preparationnya perlu dilakukan pada shell. Betul. Yang mana berikut preparation sheet yang sesuai untuk full pen. Jawapannya alpha single bevel. Kerana ini ini adalah set through ataupun set in. Yang mana bevelnya dilakukan pada shell. Jadi preparationnya adalah single bevel. Okay. Alright, terus soal kedua sama juga, tapi di sini dia bicara tentang set on. Jawapannya Charlie. Yang mana untuk set on ini, preparation bevelnya pada nozzle di sini ya. Jadi masih juga single bevel yang diperlukan. Alright, terus untuk soal ketiga, fabricator menyatakan bahawa adalah lebih cost effective untuk welding pressure vessel daripada luar saja tanpa perlu back coating. Itu fabricator yang bilang. Sedangkan di dalam prosedur dia bilang error section dan juga dish end istilah full pen dengan cara menggunakan SAW, back coating pada root dan welding daripada dalam menggunakan MMA. Jadi adakah kamu setuju dengan fabricator itu? Itu soal itu bertanya. Jadi jawapannya delta. Tidak bisa. SAW welding tidak bisa digunakan untuk open loop welding daripada satu sisi saja. Ini penjelasannya ada di dalam slide. Iaitu dia bilang di sini open loop run dengan SAW sukar kecuali backing ataupun ditutup. Bevel root face root gap-nya itu ditutup. Ya. Jadi kerana itu jawapannya delta. Terus soal nombor 4, apabila mempertimbangkan distortion, yang mana berikut part preparation yang lebih sesuai untuk longitudinal wear main barrel joint. Jadi untuk mengawal distorsi, bagusnya penggunaan double preparation. Di sini W jawapan yang paling bagus. Kalau tidak ada W, kedua terbagus, kita bisa mengambil single U untuk mengawal distortion. Okay. Dibandingkan dengan penggunaan V. Kemudian kalau kita lihat di explanation di dalam slide, kita dapati U-bar 20-30% kurang back volume, di sini bisa mengurangi distortion. Right, terus. Di sini juga ada bicara tentang untuk single U dengan W. Di sini juga bagusnya penggunaan W ini kerana contraction-nya berlaku pada kedua sisi atas dan bawah. Dibandingkan hanya single U, contraction-nya berlaku pada satu sisi. Jadi bisa distortion-nya bisa lebih berbanding di sini. Di W. Itu explanation. Terus soal kelima, fabricator propose bahawa dia ingin mengurangi bevel angle daripada 45 kepada 30 pada set one nozzle joint. Yang mana berikut isu yang bisa berlaku jika ianya dibenarkan. Jadi jawapan yang terbaik adalah B. Reduction bevel angle bisa menghasilkan risiko yang tinggi untuk berlakunya lack of sidewall fusion dan biasanya dia tidak mengikut spesifikasi. Jadi kalau kita lihat di 4,2 ini, dia bilang penggunaannya hanya untuk PAPB, PF, PG, semua ini bisa menggunakan 30+5. Tetapi untuk
PC position ada perubahan. Tapi masih menggunakan di sini 45. Alright, terus soal ke-6 di sini merujuk kepada spesifikasi untuk mengawal distorsi. Yang dibicara di dalam spesifikasi adalah basket welding. Bapak lihat di 4,4. Di 4,4 ini bisa kita lihat penggunaan backstep ataupun basket bisa digunakan. Jadi di sini biasanya weldingnya dari belakang ke depan, belakang ke depan, dari belakang pergi, dari belakang ke depan, dari belakang gerak ke depan, langkah kembali ke belakang, pergi ke depan. Ya. Alright. Terus soal ke-7, mengikut spesifikasi GWI adalah bisa dibenarkan hak stamping berlaku pada vessel untuk material identification. Ini Bapak lihat di 9,3 material marking. Kerana jawapan diberi Charlie. Jadi di sini dia bilang marking istilah menggunakan low stress concentration dye. Jadi di sini dia tidak mau menggunakan, contohnya kita menggunakan contohnya center punch itu. Ini tak mau. Kenapa dia menghasilkan notch? Jadi bisa penggunaan ini yang dikira low stress concentration. Ya. Terus soal nomor 8. Semasa fit up kamu mendapati longitudinasi mempunyai dua bevel yang berbeda, yaitu atasnya 50, bawahnya 15. Adakah dibenarkan? Mengikut 13 spesifikasi, andaikan menggunakan PE position. Jadi, untuk mencari jawapan, lihat di section 4,2. Kerana jawapan yang diberi adalah Charlie. Di 4,2, pada bahagian bevel itu, kita dapati posisi PA itu hanya membenarkan penggunaan 30+5. Kecuali penggunaan PC position itu bisa bahagian bawahnya 15+5 dan bahagian atasnya 45+5. Itu jawapannya Charlie. Alright, terus. Soal ke-9. Semasa memeriksa vessel, kamu mendapati longitudinal seal itu inline, yang mana tidak offset. Maksudnya begini, maksudnya pipa itu pada pipa itu, sambungan pipa atau sambungan vessel itu dua bahagian itu dia inline. Maksudnya di sini, weldment di sini, dan weldment di sini, dia adalah weldment longitudinal itu, dia inline. Itu masuk inline. Jadi weldmentnya itu bertemu. Kan? Jadi dia perlu di offset. Kenapa? Apabila dia bertemu. Di posisi ini, weldmentnya strength-nya paling rendah di sini. Kurang strength di sini. Karena bertemu 4 penjuru. Simpangan jalan. Jadi dia perlu offset.
Itu perlu beda. Posisi Wellman di sini sama posisi Wellman di kiri dan kanan ini perlu ada jarak. Jadi karena itu jawaban yang diberi adalah Bravo. Tidak dibenarkan. Di mana kita bisa cari di 4,3. 4,3 dia ada bicara di sini. Di dalam longitudinal seam pipe atau vessel, longitudinal seam perlulah offset dengan menggunakan offsetnya 90 degree. Bedanya 90 degree pada pipa atau vessel. Ya. Itu maksudnya bisa. Itu jawabannya B. Ya. Terus soal terakhir. Soal terakhir ini tidak memerlukan spek. Jadi di sini dia bilang untuk mengurangi welding time. Jadi penggunaan mengurangi welding time ini kita perlu menggunakan auto process. Automatic process. Contohnya menggunakan SAW. Ataupun bisa menggunakan MIG plus 4. MIG ataupun penggunaan plus 4. Itu bisa mengurangi welding time. Karena semua proses ini bisa kita katakan bisa digunakan secara otomatis. Seterusnya, mengurangi distortion. Mengurangi distortion adalah lebih bagus menggunakan double preparation, sama ada double P atau menggunakan W. Tetapi W lebih bagus untuk mengawal distortion dibandingkan double P. Kalau ada U, dia lebih bagus daripada V. Jadi kerana itu jawapan terbaik adalah W, Pak John. Ini lebih bagus kalau kita bandingkan dengan ini lebih bagus berbanding dengan V. Ya. Di sini ada penggunaan CW. Di sini ada penggunaan MD. Dan juga penggunaan simbol V. Ya, tidak bagus untuk mengawal distortion. Jadi penjelasan daripada slide ini. Double side preparation biasanya dibuat pada metri yang lebih tebal dan apabila akses daripada kedua-dua sisi tidak dihalang. Bisa menggunakan double B, double U, double C, double bevel. Tetapi bila kita bandingkan double B dan double U adalah lebih bagus berbanding double B. Di sini dibilang tentang penggunaan Q less 20-30% real volume dan mengurangi distortion.